Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Purnama dari kelas 63 1C07 Prodi Akuntansi. Di sini saya akan memaparkan soal dan saya akan menjawab soal tersebut melalui video ini. Untuk soal nomor 1 sampai 4, pertemuan keempat pendidikan Pancasila. Untuk jawaban nomor 1, konsep ideologi. Ideologi dapat diartikan paham, teori, dan tujuan yang merupakan satu program sosial politik. Komponen penting dalam sebuah ideologi yaitu sistem arah, tujuan, cara berpikir, program sosial, dan politik. Nah, di sini ada macam-macam ideologi yang dianut oleh negara-negara di dunia. Yang pertama itu ada Marxisme atau Leninisme, kedua ada liberalisme, ketiga ada sosialisme, dan keempat itu ada kapitalisme. Dapat disimpulkan bahwa ideologi merupakan seperangkat sistem yang diyakini setiap warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Setiap sistem keyakinan itu terbentuk melalui suatu proses yang panjang karena ideologi melibatkan berbagai sumber seperti kebudayaan, agama, dan pemikiran para tokoh. Untuk jawaban nomor 2, Pancasila sebagai ideologi negara menghadapi berbagai bentuk tantangan. Yang paling dominan adalah globalisasi. Globalisasi merupakan era saling keterhubungan antara masyarakat suatu bangsa dan masyarakat bangsa yang lain sehingga masyarakat dunia menjadi lebih terbuka. Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam sebuah ideologi, yaitu yang pertama itu ada keyakinan hidup, tujuan hidup, dan yang terakhir cara yang dipilih. Untuk jawaban nomor 3, yang pertama itu ada sumber ideologi Pancasila, yaitu cara pandang integralistik atau Indonesia yang mengutamakan gagasan tentang negara yang bersifat persatuan. Ideologi yang bersumber dari kebudayaan artinya berbagai komponen budaya yang meliputi sistem religi dan upacara keagamaan, sistem dan organisasi kemasyarakat, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, sistem mata pencaharian, hidup, sistem teknologi, dan peralatan mempengaruhi dan berperan dalam membentuk ideologi suatu bangsa. Yang kedua itu ada sumber sosiologis Pancasila sebagai ideologi negara dapat ditemukan di sila pertama. Contohnya itu dalam kehidupan beragama masyarakat Indonesia dalam berbagai bentuk kepercayaan dan keyakinan. Sila kedua contohnya itu adalah saling menghargai dan menghormati hak-hak orang lain, tidak bersikap sewenang-wenang. Sila ketiga itu contohnya itu seperti bentuk solidaritas, rasa setia kawan, rasa cinta tanah air yang berwujud pada mencintai produk dalam negeri. Dan sila keempat itu contohnya itu seperti menghargai pendapat orang lain sebagai musyawarah dalam mengambil keputusan. Dan terakhir sila kelima yaitu contohnya itu sikap suka menolong, menjalankan gaya hidup sederhana, tidak menyolok atau berlebihan. Dan yang terakhir itu ada sumber politis Pancasila sebagai ideologi negara dapat ditemukan di sila pertama. Contohnya itu dalam bentuk semangat toleransi antar umat beragama. Sila kedua yaitu diwujudkannya penghargaan terhadap pelaksanaan HAM di Indonesia. Sila ketiga itu mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan kelompok atau golongan atau termasuk partai. Dan sila keempat itu ada mendahulukan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah daripada voting. Dan yang kelima itu ada tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk memperkaya diri atau kelompok karena penyalahgunaan kekuasaan itulah yang menjadi faktor pemicu terjadinya korupsi. Dan untuk jawaban nomor 4 yaitu dinamika Pancasila sebagai ideologi negara dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara banyak menghadapi tantangan baik dari ideologi dunia maupun permasalahan sikap perilaku kehidupan yang tidak sesuai dengan norma-norma masyarakat Indonesia. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pancasila sebagai ideologi negara yaitu faktor eksternal dan internal. Jadi itu dia jawaban dari soal pendidikan Pancasila pertemuan keempat. Saya Anita Purnama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.